Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Timan dari Bandung, Pak. Baik, Bapak. Pertanyaan saya di tempat kami itu banyak onggok. Ongkok. Ya, saya maunya itu ternak bebek, Pak. Baik. Gimana caranya biar pakannya itu murah gitu, Pak? Sama Penggemukan ya? ya, Penggemukan ya? telur. Oh, telur. Baik. Ya. Sama satu lagi cara penanganan penyakit SE buat sapi itu, Pak. Apa? Penyakit SE itu sapi itu. Kayak kemarin saya punya sapi itu sakit. Kayak kalau dulu Bentol-bentol katanya itu itu ya? penyakit kuku itu, sekarang katanya PMK. iya SE itu sekarang katanya. Latu-latu. Bukan yang SE apa ya istilahnya? itu kata mantrinya itu kena penyakit SE gitu, Pak. Iya. Penyakit kulit itu. Ya. Enggak. Kayak mirip penyakit kuku katanya kayak gitu. Mantrinya bilang. Oh iya. Iya, ngorok sama batuk juga kayak gitu. Ya, enggak apa-apa. Lanjut, Bapak. Lanjut. Udah itu aja mungkin Pak Bayu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu begini. Penyakit itu, Bapak Ibu harus tahu sumber penyakitnya apa. Contoh nih, pada penyakit SE gitu ya. Bapak Ibu yang perlu cek adalah penyebabnya. Kalau di sini disebabkan oleh Pasteurella Multosia, Seuria PGP dan GP menurut ini masuk di dalam mikroba, masuk di dalam bakteri dan virus. Oke. Cara ngatasinya begini Bapak Ibu. Kalau penyakit yang disebabkan karena virus, bakteri, ini juga nyerang ke paru-paru juga kan berarti kan? Nah, berarti kalau bakteri obatnya apa Bapak Ibu? Antibakteri. Antibakteri itu apa? Bapak Ibu cari di internet. Bahan-bahan yang antibakteri. Tahu maksud saya? Nah, seandainya yang antibakteri paling banyak itu Bangle. Tahu Bangle Bapak Ibu? Cari di internet Bangle gitu ya. Ngolahnya seperti apa? Kalau penyakit ini banyak, instan, Bapak Ibu aja rebus Bangle dengan air kelapa dengan gula sedikit, berikan ke sapi tiap hari. Terus seandainya untuk sudah terlanjur kena nih, takut nyebar ke yang lain, Bapak Ibu buat seperti buat Kuteja. Sapinya tiap hari, ternaknya dikasih minum tiap hari. Terus seandainya penyebabnya virus, virus kan tidak ada obatnya, betul kan? Berarti obatnya virus itu hanya satu, antibody atau antioksidan juga. Lah antibody ini Bapak Ibu paling banyak vitamin C plus D plus makanan bergizi. Nah, vitamin C-nya berarti kita harus cari sesuatu yang banyak mengandung vitamin C. Yang paling gampang dari vitamin C berarti sayur-sayur berwarna hijau. Nah, jeruk. Kalau buah berwarna kuning, berwarna merah. Nah, minta tolong itu dijadikan sebagai obat. Seandainya Bapak Ibu punya kulit buah untuk ternak, boleh juga untuk obat. Nah, kalau seandainya butuh vitamin C dosis tinggi, tertinggi itu Lombok sebenarnya Bapak Ibu. Vitamin C tertinggi itu Lombok. Nah, ini yang kita buat. Tetapi vitamin untuk mengatasi virus yang paling penting selain bangun antibodi, kita harus bangun daya tahan tubuhnya. Paling aman adalah kunyit.
Kunyit itu untuk membangun antibodinya. Nah, seperti misal kemarin PMK Bapak Ibu. PMK itu saya juga ngobati banyak sapi-sapi yang kena PMK. Obat yang saya gunakan ya terus terang Kuteja ditambah dengan salam manis Bapak Ibu. Kuteja, tahu buat Kuteja sudah bisa kan? Tapi bahannya berasal dari salam manis. Salam manis kemarin banyak ingat kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda. Lah itu yang saya pakai untuk banyak sekali membantu penyakit PMK. Yang itu yang diminum. Kemudian untuk lukanya. Lukanya itu berarti kita butuh antiseptik. Antiseptik terbagus itu daun sirih, asam, dan garam. Nah, 3 bahan ini dibuat, kemarin sudah dipraktekkan belum? Ada yang minta kemarin sudah dibuatkan ya? Sudah ya? Sudah dibuatkan. Sudah dicoba belum? Oh, di rumah gitu. Kemarin siapa yang bilang cantengan ya? Oh, cantengan ya. Lah, kalau cantengan dikasih itu, ditetesi itu sembuh, Pak. Daripada operasi buka kuku. Jadi begitu sudah tahu terasa Bapak Ibu. Tahu cantengan, tahu enggak yang lain ya? Kaki sudah mulai sakit nih, cekot-cekot kan gitu kan. Penyebabnya apa sih cantengan itu? Ada 2, kuku yang tumbuh. Kalau kuku tumbuh saja no problem. Tetapi ada kotoran yang nyelip di situ sehingga timbul infeksi. Nah, infeksi ini obatnya hanya ini. Bapak Ibu tetesi aja 1 minggu 2 kali, 3 kali, atau kalau pas mulai terasa tetesi ini sembuh sendiri. Jadi minimal tidak sakit. Kalau orang yang sering ke sawah tanpa pakai sepatu, saya jamin paling hobi cantengan. Karena apa? Kotoran tanah itu masuk di dalam kuku. Terus yang kedua, ini oke clear. Yang kedua untuk bebek dengan bahan onggok. Onggok memang murah Bapak Ibu. Onggok ini ngandung apa tertingginya? Karbohidrat. Padahal minta maaf, untuk bebek bisa bertelur itu tidak butuh banyak karbohidrat. Kalau dibeli banyak karbohidrat Bapak Ibu, bebeknya gemuk. Kalau bebeknya gemuk saya jamin mogok, tidak akan telur lagi. Untuk membuat bebek itu bisa bertelur, kalau kita punya bahan baku onggok, berarti yang dibutuhkan adalah protein dan perangsang telur. Kemarin siapa yang sudah pernah nyoba, kemarin ada yang cerita ke saya sudah punya ayam, terus sudah mulai buat nutrisi supaya ayam telur terus sudah. Siapa kemarin yang punya ayam telur sudah dibuktikan Pak? Pakai apa? Pakai kepiting. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ini saya kasih triknya lagi. Bukan hanya kepiting, bukan hanya yuyu. Kalau boleh kepiting atau yuyu yang sudah bertelur. Sudah gede ya. Nah, jadi kepiting itu Bapak Ibu begini. Ini saya cari cara paling bodoh. Kepiting itu sekali telur 2 juta. Sekali telur. Jangan sebenarnya kalau kita katakan kepiting, yuyu dan sebagainya itu Bapak Ibu, ketika itu kita olah, kita jadikan nutrisi, kan tinggal timbah air kelapa saja, dan itu ketika itu diberikan ke ternak kita, itu menciptakan hormon yang siap bertelur. Jadi akhirnya telurnya rajin. Itu yang pertama. Tapi itu hanya meningkatkan hormon telur. Supaya telurnya lebih bagus, cangkangnya juga bagus. Selain butuh protein, protein terbagus itu jagung. Terus yang kedua gabah Bapak Ibu. Kenapa saya senang gabah? Bapak Ibu pernah lihat enggak kenapa orang angon bebek itu pasti dilepas di bekas padi? Yang dia makan apa? Gabah. Gabah itu ada apanya? Ada kulit. Kulit itu serat. Terus di dalamnya ada padinya. Ada berasnya, betul ya? Berasnya karbohidrat, kulitnya serat, di pinggir-pinggirnya ini vitamin. Nah, Bapak Ibu tinggal tambah gabah plus jagung sedikit, dia pasti telur banyak. Nah, kalau sudah punya ini berarti butuh protein. Protein terbagus saya minta tolong dari jagung. Nah, kalau seandainya Pak saya mau tambah asola juga boleh, boleh. Asolanya maksimal di sini seandainya onggok 1, jagung 1, asola 1, bagus. Tapi ini kurang protein, tetap kurang proteinnya. Protein terbagus Bapak Ibu kalau boleh, kalau ada tepung ikan praktis ya kasih tepung ikan. Kalau tidak ada tepung ikan, kalau saya secara pribadi lebih seneng kasih keong.
Kenapa kok saya senang kasih keong kalau untuk petelur? Keong itu ada apanya? Dagingnya itu protein, betul ya. Cangkangnya itu kalsium. Kalau tanpa kalsium telur bebeknya terlalu tipis. Kalau terlalu tipis gampang pecah. Lah kalau ayam juga sama butuh kalsium. Kalsium terbagus dari keong. Kalau seandainya Bapak Ibu bebek karena dengan perairan, dengan konsep aqua farming, maka peliharalah keong di kolam kecil. Gimana? Sama saja. Bekecot mahal, Pak. Kalau daripada bekecot, jual bekecot saja. Keong kuning itu loh, Pak. Keong emas itu loh. Keong emas itu hama, Bapak Ibu. Hama atau bukan itu? Hama. Bapak Ibu buat kotaan aja 3 kali 6, semua sampah-sampah dari apa lagi, ada eceng gondok buang di situ, bahagia dia sudah. Jangan dilepas di padi. Terus gini. Saya ini ajak intermezzo sedikit. Di padi Bapak Ibu, keong ini kan betul-betul momok. Dibunuh itu cangkangnya bikin kulit luka. Betul kan ya? Sehingga orang paling takut kena itu. Ngatasinya gimana supaya bersih? Sebelum padi ditanam sebari bebek. Suruh bersih-bersih keong sama rumput. Terus nanti kadang-kadang telurnya, percayalah Bapak Ibu, ambillah itu keong saya taruh di bebek, seneng enggak dia kira-kira? Atau tangkap bebek satu, lepaskan di yang ada banyak keongnya, bersih dalam waktu setengah jam itu. Terus yang kedua, ya apa? Diberikan utuh, Pak. Loh, kalau yang besar dicacah. Kalau yang agak kecil sebesar jempol ini, selesai itu bebek, selesai. Bisa, Pak. Itu bisa mencerna itu bebek itu. Oh, iya, kasihkan enggak apa-apa. Jadi kasihkan, enggak apa-apa. Nah, beginilah Bapak Ibu, minta maaf. Di dalam konsep kita integrated farming itu, kita akan membuat konsep itu memperpanjang mata rantai. Kalau bebek karena fokusnya adalah tanah binatang air sebenarnya, karena siripnya dia lebar, karena itu saya minta tolong ya ikuti dengan konsep aqua farming. Punya bebek enggak punya kolam rugi banyak loh Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan sebentar. Enggak apa-apa ya, kita kan sehari ini saya sendiri jadi agak full. Nanti kalau kurang nanti sambil makan siang kita diskusi. Seandainya konsep kita aqua farming, saya punya bebek, anggap aja bebek saya ada 1000. Oke, saya tidak bilang onggok dulu, onggok beli atau enggak ini onggoknya? Onggoknya beli atau tidak? Beli murah, biarpun murah tapi kalau beli jangan. Ayo saya buatkan dulu konsepnya. Kalau Bapak punya bebek 1000, pakannya setiap hari kan 250 gram nih. Berarti setiap hari pakannya berapa? Betul enggak? Bagaimana membuat kotoran bebek lebih mahal dari bebeknya? Itu spesialisasi saya Bapak Ibu. Kalau ternak itu yang saya harapkan cuma kotorannya saja kok. Ya Bung Roy ya. Lebih mahal kotorannya kan dari sapinya kan. 250 kilo. Makanannya bebek itu bagus atau tidak? Pasti kalau bebek telur makanannya tadi ngandung karbohidrat, ngandung protein, ngandung kalsium. Nah, sudah minimal 3 ini. Nah. Terus yang kedua Bapak Ibu, kalau ini cuman dibuang kotoran bebek, cuman jadinya pupuk. Pupuk itu harga paling mahal 1000 deh per kilo. Supaya saya tidak jual pupuk, mahal mana pupuk sama ikan? Betul mahal ikan? Seandainya saya buat FCR, ikan itu 6 kilo kotoran bebek, keluar 1 kilo ikan, berarti harganya 1 kilo ikan berapa? Stop di sini dulu. Ada enggak ikan yang harga 6.000?
Lele aja paling murah berapa? 20.000. Tapi kalau saya jangan lele, lebih baik ikan yang lebih mahal dari lele. Gurami, nila dan sebagainya. Jadi konsepnya begini. Berarti kalau saya punya bebek, berarti saya harus siapkan kolam. Kolam ini Bapak Ibu juga ada namanya asola, betul enggak? Sepertiga kolam adalah asola. Asola ini untuk makan ikan langsung boleh. Tetapi kalau kita orang pelit, kita orang pinter, daripada tak kasihkan ikan langsung, lebih baik tak kasihkan bebek dulu. Numpang ya, titip fermentasi di perutmu. Betul atau tidak? Setelah dari bebek baru ke ikan. Nah, ini adalah konsep membuang kotoran bebek. Karena apa Bapak Ibu? Kalau untuk kotoran ayam saya tidak boleh. Pencernaan ayam dan bebek itu berbeda. Bebek itu Bapak Ibu perhatikan enggak duduk-duduk di situ? Bukan hanya encernya, Pak. Bebek di atas, ikan di bawah. Di mana ikan itu? Nunggu terus kan? Terus begitu bebek atau angsa itu turun ke air, ikan itu langsung ikut di belakangnya Bapak Ibu. Tapi harus berimbang loh ya. Jangan bebeknya 1000, kolamnya cuma 100 meter, mati. Nah, yang harus kita hitung itu apanya? Ini loh yang harus kita hitung. Pakannya sehari habis 250 kilo. Berarti anggap aja deh kotorannya juga 250 kilo, walaupun kurang-kurang sedikit lah. Berarti kalau 250 kilo kita punya ikan berapa banyak? Ikan itu dari biomasa. Biomasa itu jumlah ikan dikalikan beratnya Bapak Ibu. Kita harus sampling. Maksimal adalah 5% dari berat badan ikan. Seandainya berat badan kita punya pakan 250 kilo per hari. Betul ya? Berarti ikan berapa yang bisa kita pelihara? Itu ada rumusnya. Ayo kita rumus matematika ini. Pak, minta maaf ya, biarpun sekolahnya pertanian, matematika tetap jalan ya Bapak Ibu. Kalau enggak tahu hitung-hitungan ngawur ya, jebol Bapak Ibu. Jadi saya punya pakan 250 kilo. 250 kilo ini adalah X, itu berat ikan, kali 5%. Berarti X sama dengan berapa Bapak Ibu? 250 kilo dibagi 0,05. Berarti 1, enggak lah, lebih lah. Enggak. 250 dibagi 0,05 Pak. Ini kan ditambah 02 dulu Pak. Dikali 5 Pak. 5 berarti ketemu berapa? 1, 2, 5. Nolnya tuh 23. Betul atau salah? Berarti berapa ton? 100 kan? 100 ton kan? Betul ya? Nah, ini saya tunjukkan lagi. Kalau 5% ini dari kondisi kering. Kalau basahnya berapa? Ini dibagi 12. Ketemu berapa Bapak Ibu? 12 sampai 20 lah. 20 lah, aman lah sudah, 20. Berarti ketemu berapa? Anggap aja 6, 12, 5 ya. 6 ton 125 kilo. Nah, berarti populasi ikan kita, panen ikan kita terbanyak. Ya betul, sekitar 6 ton. Kalau populasi kita 6 ton produksinya, panennya, berarti Bapak Ibu minta maaf. Ikannya jumlahnya berapa? Seandainya populasi ikan nila, kita ngitung dulu 1/10, nanti jadinya 10 ekor adalah 1 kilo, karena ada yang mati ya. Berarti ini dikalikan
Ketemu berapa? 60.000. Populasi 60.000, kolamnya 1 meter kita isi 10. 1 kubiknya. Berarti luasnya berapa kubik? 6.000 kubik. 6.000 meter kubik, seandainya kedalamannya tergantung. Kalau kedalamannya Bapak Ibu itu 2 meter, berarti luas kolamnya 3.000 meter persegi. Kalau dalam kolamnya itu 4 meter, berarti 1.500 meter persegi. Ini rumusnya. Bisa dipahami atau tidak? Nah, ini saya punya kolam Bapak Ibu, ini total sampai sana itu isinya ikan 50.000. 50.000 lebih lah. Nah, karena itu sekarang ini saya mau katakan jujur, ikan saya kekurangan makan Bapak Ibu. Betul atau betul? Karena apa? Bebeknya kurang. Bebek pertama habis kena garangan itu yang saya tangkap itu. Ya, enggak apa-apa, ya tetap berusaha. Asola sudah saya kasih 60 kilo per hari. 60 kilo berapa menit hilangnya? Enggak sampai 5 menit kan? Itu berarti ikan kekurangan makan. Nah, jalan satu-satunya kalau mau pelihara ikan gratis pakan, sudah ada asola, asolanya kasih bebek. Dan hewan satu-satunya yang bisa untuk pakan ikan adalah bebek. Yang kakinya berselaput. Nah, sekarang asumsinya punya bebek 1.000 pakan 250, kita menghasilkan ikan, target kita adalah 6.000, 6 ton. Untung mana bebeknya atau ikannya? Kita kalikan. Ikan 6 ton kalau harganya ikan anggap aja 30.000 boleh? Berapa uangnya? Betul ya, 180 juta ya. Bebek 1.000 ini berapa nilainya? Kalau seandainya beli pulet itu maksimal harga 90.000 Bapak Ibu. Betul atau tidak? Berarti nilainya berapa? 90 juta. Mahal mana? Kotorannya atau sama bebeknya? Bahagia kalau begitu. Jadi kalau pelihara ikan harus punya bebek. Punya bebek, tidak punya pelihara ikan, rugi. Karena apa? Daripada makan ikan langsung, lebih baik makanlah, kasih makan ke bebek supaya bebeknya terfermentasi, numpang di tabung fermentasinya bebek, keluar jadi makanan ikan. Bebek itu kotorannya langsung losdol Bapak Ibu. Tahu losdol? Makan curut langsung crot. Betul atau tidak? Makan dikit lagi crot lagi sudah. Nah, daripada begitu, jadi ingat baik-baik, perutnya bebek itu timba fermentasi itu loh. Dengan proses yang cepat, 6 jam dia sudah habis, Pak. Makanya dia rakus. Lah, kalau sudah tahu begini, jangan bebek dikasih makan yang tidak baik. Ini tujuannya ngasih makan bebek atau ngasih makan ikan? Ya sudah. Ya bolehlah. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Minimal kuteja lah. Bisa dipahami kira-kira? Jadi Bapak Ibu kalau ditanya orang mau pelihara apa? Bingung kan? Saya pelihara ikan Pak. Loh ada bebeknya, bonus. Mau pelihara apa? Bebek Pak. Ikannya bonus. Loh gitu loh. Lah, kalau sudah tahu bebek kotorannya masuk ke kolam ikan, berarti kolam ikan ini penuh dengan pupuk atau tidak? Penuh kan? Airnya dipakai apa? Nyiram tanaman. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah setting nih, seandainya saya tidak mau nila Pak, karena air saya tidak berjalan, berarti ikannya gurami. Kalau ikan gurami berarti diberikan sipon. Tahu sipon Bapak Ibu? Di kolam paling bawah sendiri kan dihisap nih, betul ya? Yang diambil lumpurnya, air kotornya. Terus digunakan untuk apa? Nyiram tanaman. Ini yang disiram air atau pupuk? Clear ya, yang kita siramkan air atau pupuk? Nggak usah buat pupuk lagi. Boleh kalau kecacing lagi lebih pelit lagi Bapak ya. Ketularan gitu ya. Airnya ini keruh atau tidak? Bau atau tidak? Ini kasihkan ke cacing. Dari cacing tetap ketampungan ke
tanaman. Sehingga apa Bapak Ibu? Di mana proses pembuatan kompos? Di dalam kolam. Nah di dalam kolam ini banyak alga. Alga itu yang kita sebut dengan superfeed. Alga yang mati, airnya tambah hijau enggak kalau kotoran makanannya seperti ini kira-kira? Hijau. Sehingga apa? Kotoran alga yang mati ini ngumpul jadi satu. Ini yang kita sipon. Seberapa air keluar tambah air baru. Ini konsepnya. Jangan nyiram tanaman dengan air baru. Rugi. Siapa yang butuh air baru? Ikan. Wah, sudah bahagia, sudah paham gini nih. Alhamdulillah. Loh, gurami itu air tenang. Jadi Bapak Ibu, ikan itu ada macam-macam. Kalau ikan nila wajib air mengalir. Kalau tidak ada air mengalir, Bapak Ibu harus buat sirkulasi. Kalau tidak ada sirkulasi, Bapak Ibu harus ngasih oksigen. Tapi kalau gurami, Bapak Ibu bisa kasih air tenang. Ada Pak. Kedalaman minimal itu begini Bapak Ibu. Ya minta maaf ya. Kalau boleh, kolam itu sekali-sekali harus dimasuki Bapak Ibu. Air kolam ini, kalau ketinggian cuma 70 cm, 30 cm di atas itu panas atau tidak? Jadi ikan dinginnya cuma 40 cm. Ikan itu senang panas atau senang dingin? Dingin. Semakin dingin, dia semakin stabil airnya. Semakin dingin dia semakin stabil airnya. Jadi semakin dalam semakin baik. Ikan di laut Bapak Ibu, semakin ke dalam semakin dingin atau tidak? Ikan yang kecil di mana? Ikan yang besar di mana? Kalau kepingin goal kita adalah ikan itu besar, buat yang dalam. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ya. Ya. 1 mili per liter air. Kepiting boleh Pak, rajungan boleh Pak, keong boleh Pak, yuyu juga boleh Pak. Nah, tujuan semua ini Bapak Ibu begini. Di konsep aqua farming ini, Bapak Ibu sudah tidak usah pakai membuat pupuk lagi. Seandainya ini langsung diberikan boleh gitu loh. Seandainya Bapak Ibu, Pak ini saya olah lagi jadi pupuk horti, lebih bagus lagi. Nah, jadi kalau membuat pupuk horti dari ampas ini tadi tinggal ditambah dengan kotoran ayam pedaging. Kenapa kok butuh kotoran ayam pedaging? Bukan, kotorannya limbahnya ikan ini bentuknya air atau padat? Pasta kan? Supaya dia bisa dikarungi, bisa enggak ngarungi pasta Bapak Ibu? Enggak bisa kan? Harus diikatkan kan? Diikatkan dengan apa? Kotoran ayam pedaging. Kotoran pedaging ada sekemnya atau tidak? Sekemnya ngikat sehingga kotorannya jadi kering. Sehingga apa? Ini bukan hanya pupuk biasa, ini sudah masuk pupuk super. Kenapa kok super Bapak Ibu di sini? Di sini ini banyak bakteri-bakteri Trichoderma. Bakteri-bakteri pengurai bau, bakteri-bakteri pengurai makanan terbagus. Ketika ini ditambah dengan kotoran ayam, Bapak Ibu bukan hanya lagi membuat pupuk biasa, ini pupuk spesial. Saya berharap harusnya ini Bapak Ibu yang nemukan, bukan saya yang cerita gitu. Gimana? Oh kalau tidak dipancing, bisa. Belum jalan soalnya. Kalau sudah jalan insya Allah nanti ketemu kok. Terus dikasih makan Pak. Iya. Loh sama. Iya sama. Iya itu aja. Kalau tidak dikasih makan ikannya ya tidak hidup. Ya hidup sih tapi lambat gitu. 10 Pak. Sama 10. Tapi bedanya kalau nila 10 itu cuma jadi 1 kilo, kalau gurami 10 bisa jadi 4 kilo gitu. Karena apa? Gurami itu lebih tahan hidup, terus habis gitu panennya kan tidak 1 kilo isi 3 Bapak Ibu. Kalau bisa kan 1 kilo isi 2 atau 1 kilo isi 1.
Kalau nila mencapai berat 1 kilo isi 1, kadang-kadang keberatan, tidak mampu. 1 kilo isi 4, isi 3, itu idealnya nila. Begitu. Mudah atau susah kalau begini?